Hey Brave Squad, kembali lagi dengan saya Revi. Dan di sesi kali ini kita membahas sesuatu yang asik dan seru banget. Judulnya adalah Different Ways the Audience Learn. Cara yang berbeda-beda audiens belajar. Karena ternyata setiap orang itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Maka itu baik untuk kita ketahui supaya kita bisa menjadi seorang pembicara yang semakin baik lagi. Nah, ada 4 tipe audiens berdasarkan motivasi belajarnya. Ada tipe why, what, how, dan what if. Saya akan jelaskan secara sederhana masing-masing. Yang pertama adalah why, atau tipe mengapa. Ini adalah tipe audiens yang jadi semangat belajar ketika mereka tahu apa alasannya mereka harus belajar. Contohnya, misalnya, kita menjelaskan, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mau mempelajari skill public speaking ini, Bapak Ibu akan semakin jago di dalam berkata-kata, berbicara di depan umum. Sehingga otomatis ketika presentasi menjadi lebih baik. Ketika bertemu klien, ketemu dengan mungkin audiens yang besar, mungkin ketemu dengan customer yang banyak dan kita harus memberikan presentasi depan umum, kita bisa lebih maksimal, lebih memukau supaya orang-orang yang ada di hadapan kita lebih mau melakukan apa yang kita inginkan. Terdorong mungkin untuk membeli jasa kita, terdorong mungkin untuk membeli produk kita, terdorong untuk memiliki koneksi dengan kita. Mungkin bos-bos jadi mau juga memberikan promosi kepada kita karena kita punya nilai plus, yaitu bisa public speaking. Nah, itu contoh aja ya. Tapi intinya kita kasih tunjuk ada keuntungan nih kalau misalnya kita belajar public speaking. Wah, itu pasti dia bakal semangat buat belajar lebih banyak. Itu tipe why. Nah, tipe what itu orang-orang yang termotivasi buat belajar ketika mereka dapat informasi baru. Ketika mereka dengar sebuah kalimat dan mereka merasa itu ngena ke dia. Bagus banget kalimatnya. Wah, saya belajar sesuatu. Wah, harus saya catat nih. That's so good. Ketika dia dapat informasi baru, dia jadi semangat untuk mendengar informasi-informasi selanjutnya. Nah, itu tipe what. Yang ketiga adalah tipe how. Tipe how itu orang-orang yang semangat buat belajar ketika dia itu merasakan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, saya ngajar public speaking dan saya ngajak audiens saya untuk melakukan praktek bersama-sama. Dan mereka melakukannya. Dan habis itu saya evaluasi. Tadi eye contact-nya masih belum ada. Tadi belum ada gerakan tangan. Coba lagi ya, ulang sekali lagi. Dan mereka mencoba. Mulai pakai eye contact, mulai ada gerakan tangan. Mereka mencoba, mereka merasakan dengan tubuh mereka sendiri. Di sana mereka jadi semangat untuk belajar lagi. Karena mereka sudah merasakan. Itu tipe how. Audiens yang semangat kalau udah tahu cara melakukannya dan mereka udah coba. Yang keempat adalah tipe what if. Ini anggapannya audiens yang perlu ditakut-takutin. Kalau misalnya mereka ditakutin, mereka tahu dampak negatif jika nggak belajar atau nggak mendengarkan. Nah, itu mereka baru mau mendengarkan. Contohnya, kita kasih tahu. Hari ini saya mau ngajar soal public speaking. Kalau misalnya Bapak Ibu masih memutuskan untuk nggak belajar public speaking, menolak untuk meningkatkan skill public speakingnya, Bapak Ibu bakal ngeliat, pasti bakal ketinggalan sama teman-teman yang lain. Yang lain dapat promosi, mungkin karena kita nggak jago bicara, ya kita stagnan. Karirnya cuma segitu-segitu saja. Nah, pas dia dengar seperti itu, dia merasa terancam. Dia takut, jadinya dia baru mau mulai belajar. Nah, ada juga loh yang tipe what if seperti ini. Oke, jadi ini adalah 4 tipe audiens berdasarkan motivasi belajarnya. Dan tentu kita kan nggak tahu ya, audiens kita ini mayoritas tipe yang mana. Why, what, how, atau what if kita nggak tahu. Makanya kalau bisa, di dalam presentasi kita ada menyentuh keempat hal ini supaya setiap audiens kita bisa semangat untuk belajar lebih lanjut dari apa yang kita sampaikan. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang berikutnya, kita membahas tentang 3 cara audiens belajar dan menyerap informasi. Ada auditory, visual, dan kinestetik. Auditory itu berbicara soal mendengar. Makanya kan kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai motivator, sebagai MC, sebagai stand up comedian, kita berbicara, berkata-kata. Dan audiens menyerap informasi dari apa yang mereka dengar. Ya, itu auditory. Supaya kita lebih maksimal di bidang ini, kita harus bisa menggunakan teknik suara, teknik vokal yang baik. Suaranya volumenya pas, kecepatannya harus pas juga, jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan. Dan juga kita bisa punya intonasi, aksentuasi, artikulasi. Ketika berbicara nggak belibet, melainkan jelas kata demi katanya. Ketika berbicara nggak datar,
melainkan bisa ada nada tinggi, nada rendahnya. Nah, itu semua bisa kita maksimalkan supaya audiens kita yang belajar secara auditori ini bisa mengerti apa yang kita sampaikan dengan maksimal. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tipe visual. Anggapannya ini audiens yang paling senang belajar ketika mereka melihat, bukan sekedar mendengar. Makanya kita sebagai pembicara, kita bisa menggunakan ekspresi wajah dengan baik, menggunakan gerakan tangan, postur tubuh, gerakan kaki yang baik, supaya audiens kita juga bisa menangkap informasi semakin maksimal. Dan juga kita bisa pakai papan tulis, pakai PPT, PowerPoint, alat peraga, supaya tipe audiens yang secara visual bisa menyerap informasi dengan lebih baik juga. Oke, itu adalah yang kedua. Nah, sekarang kita mau lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga itu tipe kinestetik. Tipe kinestetik ini itu anggapannya audiens kita yang belajar lebih banyak, lebih efektif ketika mereka melakukan sesuatu. Contohnya, misalnya seorang guru, daripada dia bacain teks yang ada di buku, lebih baik dia minta murid-muridnya untuk membaca teks tersebut. Joni coba baca paragraf pertama, Desi baca paragraf kedua, Eko baca paragraf ketiga. Nah, ketika muridnya baca sendiri, mereka bisa lebih ingat. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu. Contoh lain, saya masih ingat dulu waktu saya zaman sekolah, guru fisika saya, dia itu ngajarin soal muatan listrik dan dia bawain yang namanya sebuah sisir. Bagikan kepada murid-muridnya dan dia minta, coba kamu gosokkan ke rambut kamu dan kamu dekatkan kepada kertas-kertas kecil atau plastik-plastik kecil dan itu menempel kertas-kertasnya. Dan saya, karena pernah melakukan itu hingga hari ini, saya masih ingat akan pelajaran tersebut. Kenapa? Karena saya telah mencobanya, melakukannya sendiri. Makanya saya bisa ingat hingga hari ini. Dibandingkan kalau misalnya guru fisika saya cuma jelasin tentang sisir dan kertas itu dengan suara doang. Mungkin hari ini belum tentu saya ingat. Tapi karena saya melakukan, anggapannya saya menggunakan sisir dan kertas kecil itu, saya bisa lebih ingat. Nah, itu adalah contoh metode belajar secara kinestetik. Maksudnya audiens menyerap informasi secara kinestetik. Jadi ada 3 ya, auditory, visual, kinestetik. Nah, tapi kan tentu masalahnya kita nggak tahu ya, apakah audiens kita ini mayoritas auditory, visual, atau kinestetik, kita nggak tahu. Makanya yang perlu kita lakukan ketika kita mengajar, memberikan presentasi, memberikan pesan, coba include ketiga hal ini. Jadi ketika kita menyampaikan pesan, jangan cuma berbicara doang, tapi kita bisa pakai PowerPoint. Kita bisa pakai papan tulis untuk menekankan poin kita. Dan kita bisa mengajak audiens kita untuk melakukan semacam aktivitas bersama di mana mereka bergerak, di mana mereka melakukan untuk belajar. Ya, kita include aja ketiga hal ini di dalam sesi kita menyampaikan pesan supaya mereka semua bisa menyerap informasi dengan semaksimal mungkin. Oke? Jadi semangat terus, saya percaya setiap dari kita akan menjadi pembicara-pembicara yang luar biasa.